Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, masih bersama saya Ustadz Iwan Said Mubarok. Alhamdulillah pada season kali ini kita masih akan mengkaji tentang seseorang yang masih muda dan seseorang yang masih mudi. Pemuda-pemudi sekarang itu banyak yang kemudian berpikir ya, banyak yang berkata kepada teman-temannya, kalau seandainya pemuda kok nggak pacaran itu nggak gaul gitu. Nah, jadi zaman sekarang itu sudah sampai kepada level kalau ada seorang pemuda kok tidak pacaran itu nggak gaul gitu. Benarkah seperti itu? Teman-teman sekalian, saya teringat pada waktu itu ngisi sebuah seminar di satu sekolahan ya, masih selevel SLTP gitu. Kemudian saya berkata kepada mereka, saya pancing dengan perkataan, zaman sekarang ini kalau tidak memiliki pacar nggak gaul. Semuanya kayak seolah-olah sepakat dengan apa yang saya sampaikan itu. Kemudian dalam sesi yang akhir-akhir saya tanya kepada anak-anak itu, ketika di sesi seminar itu, siapa di sini yang sudah pacaran gitu. Wah, banyak yang angkat tangan, saya gitu. Siapa di sini yang belum pacaran? Nah, saya. Jadi orang yang belum pacaran itu malah merasa dia itu down, merasa kurang pede begitu. Nah, kemudian saya ceritakan bagaimana kalau pacaran itu ternyata enak. Sampai kemudian satu titik saya sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka yang saat ini masih remaja nanti pasti akan menjadi muda. Dan ketika nanti menjadi muda pasti mereka berkeinginan ingin menikah. Nah, kemudian saya ilustrasikan kepada mereka, yuk yang SMP ini kira-kira nanti ingin menikah umur berapa gitu. Anak-anak bervariasi, ada yang ingin menikahnya itu umur 20-an tahun, ada yang ingin menikah itu umur 25 tahun, ada yang ingin umur nanti patokannya bukan umur, tapi mereka itu ketika nikah sudah dalam keadaan mapan secara ekonomi. Kemudian setelah itu saya tanyakan kepada mereka, di antara kalian kalau ingin menikah, siapakah yang ingin menikah dengan pasangan yang sudah pacaran berkali-kali gitu. Nah, yang laki-laki saya tanya, yang laki-laki dulu ya, waktu itu seminarnya itu di sebelah kirinya itu laki-laki, di sebelah kanannya itu perempuan. Yang laki-laki saya tanya gitu, di antara kalian nanti kalau menikah, siapakah yang ingin menikah dengan wanita yang sudah berkali-kali pacaran? Ternyata seluruhnya itu tidak ada yang mau mereka itu menikah dengan wanita yang sudah berkali-kali pacaran gitu. Kemudian saya tanya yang perempuan, perempuan nanti kalau sudah pengen menikah gitu, siapakah di antara kalian yang ingin menikah dengan laki-laki yang sudah berkali-kali pacaran gitu. Ternyata semua anak-anak di situ tuh nggak ada yang pengen menikah dengan laki-laki yang sudah berkali-kali pacaran. Kemudian saya balik pertanyaannya, baik laki-laki maupun perempuan, saya balik pertanyaannya, siapakah di antara kalian yang ingin menikah dengan pasangan yang belum pernah pacaran gitu. Ternyata semuanya menjawab, ya saya pingin gitu. Nah, ini menjadi paradoks ya. Paradoks, di satu sisi seorang pemuda, seorang pemudi itu mereka inginnya pacaran. Jadi nanti kalau sudah bosan putus, cari pacar lagi, bosan putus, cari pacar lagi. Di satu sisi seperti itu, tapi di lain sisi ketika nanti mereka itu ingin menikah, ketika ditanya, maukah menikah dengan orang yang sudah berkali-kali berpacaran, tidak ingin. Mereka justru ingin menikah dengan seseorang yang belum pernah pacaran. Padahal riset yang kita lakukan, lebih dari 90% orang yang pacaran itu tidak pernah sampai ke jenjang pernikahan. Misalnya si Arman nih, pacaran sama Ani gitu. Hampir bisa dipastikan Arman ini tidak akan menjadi suaminya Ani gitu. Karena apa? Karena faktanya lebih dari 90% memang seperti itu. Dan kebanyakan orang yang kemudian menikah itu dulu masa mudanya belum tentu kenal di zaman sekarang ini. Ya, orang yang pada akhirnya menikah itu di masa remajanya belum tentu kenal. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang itu yang pemuda sama pemudi itu sudah sering pacaran, ketika menikah maka dia akan menikah dengan orang yang sudah pacaran dengan orang lain. Coba kita bayangkan. Nah, waktu itu saya membuat ilustrasi kepada teman-teman yang masih SMP itu. Yuk kita ilustrasikan. Misalnya si Arman
nikah sama Ani nih. Arman nikah sama Ani, kemudian setelah nikah, hari-hari yang paling ditunggu sudah tiba. Apa itu? Malam pertama. Ya, Arman sama Ani malam pertama. Nah, ketika malam pertama yang dibahas apa? Tentu salah satunya adalah masa lalu. Coba ketika Arman menikah sama Ani, malam pertama yang dibahas Ani adalah dulu pernah pacaran sama misalnya Anto. Pernah pacaran sama siapa? Misalnya pernah pacaran sama David. Misalnya pernah pacaran sama Ali gitu. Kira-kira yang terjadi seperti apa? Ya kurang akan bahagia. Demikian juga sih, misalnya si Arman ini begitu malam pertama dia menceritakan tentang bagaimana dulu pacarannya dengan wanita-wanita lain. Tentu ini akan menjadi kurang bahagia dalam kehidupannya. Maka pernikahan yang paling bahagia adalah pernikahan yang bahasa Jawanya itu nyawiji. Apa itu nyawiji? Hatinya itu hanya tertentu kepada satu orang. Pernikahan yang paling bahagia itu adalah pernikahan yang dalam konteks hatinya itu adalah hati yang virgin. Apa itu hati virgin? Hati yang belum pernah digunakan untuk mencintai orang lain kecuali suaminya. Hati yang belum pernah digunakan untuk mencintai yang lain kecuali pada istrinya. Maka pernikahan seperti ini yang namanya pernikahan yang sangat membahagiakan. Maka kalau kita berbicara pacaran, pacaran yang paling membahagiakan itu adalah pacaran yang setelah nikah. Kenapa? Karena pacaran yang sebelum nikah itu nanti ada efek samping. Efek sampingnya bagaimana? Nanti akan tahu kalau sudah menikah. Maka orang yang sudah pacaran lama itu ketika menikah nggak ada feel-nya itu. Apa? Nggak ada feel-nya, nggak ada kebahagiaan yang sangat puncak itu nggak ada. Karena apa? Karena kebahagiaan itu sudah diambil di awal. Tapi beda ketika seseorang menikah. Begitu menikah, mereka itu kemudian saling mengenal itu baru setelah menikah. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di situ. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, menghimbau untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, yuk bareng-bareng jaga diri kita ini, ya, jaga diri kita ini. Kalau bisa jangan pacaran. Nah, ini kita sampaikan, insya Allah bukan darimu pacaran dosa, pacaran tidak seperti itu, tapi kita menjelentrehkan dari sisi ilmiahnya. Ustadz, kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur pacaran? Putusin, ya. Kalau sudah terlanjur pacaran bagaimana? Putusin. Nah, bertobat sama Allah, ya. Kalau sudah terlanjur pacaran, putusin, kemudian bertobat sama Allah, banyak beristighfar, sudah, nanti hilangkan masa lalu tentang pacaran-pacaran itu, memperbaiki diri, sehingga nanti ketika menikah dalam keadaan yang baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.